Pemirsa, BPSDM Update kembali menjumpai Anda menyajikan informasi seputar aparatur sipil negara. Bersama saya, Evi Nur Afiah. Berita utama pekan ini, pemirsa, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pahala Nainggolan memberikan strategi pencegahan korupsi di kalangan aparatur sipil negara. Dalam acara podcast Bikin Bangga Indonesia yang diselenggarakan BPSDM TV Kemendagri pada 25 Maret 2022, bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena dua faktor, yaitu adanya faktor manusia dan lemahnya sistem. KPK juga terus mengkampanyekan aparatur sipil negara yang berintegritas. Maka dari itu dibutuhkan komitmen dan bersikap kompeten, khususnya para aparatur. Yang berintegritas tentu aja dia harus punya kompetensi, jadi jangan dibaca integritas saja, dia harus punya kompetensi. Dan kompetensi ini dibangun dari kompetensi teknis pasti ya kan gitu. Yang kedua, integritasnya sendiri ya dari awal dia harus niatin bahwa saya orang terpilih, saya harus bangga jadi ASN, saya harus bangga jadi pegawai Dagri gitu kan, dan saya melayani masyarakat. Oleh karena itu dia dari awal harus niat begitu, dan selanjutnya ya dirawat gitu kan, jangan karena sistem lantas dia soalnya ini itu enggak. Dia harus tetap ya, saya pikir itu jadi harus ditanamkan nilai-nilai itu, jadi barulah yang kayak Pak Sugeng bilang bangga jadi orang Indonesia gitu. Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai garda terdepan menjadi ujung tombak peningkatan kompetensi dan profesional aparatur. Untuk mencegah tindak pidana korupsi, maka masyarakat khususnya aparatur sipil negara harus bisa menciptakan strategi baru, diantaranya meningkatkan kualitas kesejahteraan para pegawai dan pentingnya maintenance di setiap sistem demi produktivitas pengembangan kompetensi yang lebih baik. Sugeng menilai berintegritas saja memang tak cukup. Oleh sebab itu, BPSDM siap bersinergi dengan KPK untuk mengkampanyekan benih-benih baik integritas dan simultan dengan pengembangan kompetensi. Baik, BPSDM sesuai dengan core kompetensi, kami kan melakukan salah satunya pengembangan kompetensi. Tadi Bapak Pahala menyampaikan dengan sangat baik. Tidak cukup juga hanya integritas, tapi juga harus kompeten. Jadi tugas kami di BPSDM adalah bagaimana mengembangkan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pemerintahan untuk seluruh ASN. Dan kebetulan BPSDM kan juga ada kita BPSDM regional dan BPSDM di Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kami siap bersinergi membantu KPK untuk menyemekan benih-benih baik integritas dan simultan juga dengan pengembangan kompetensi. Pemirsa, di era disrupsi, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar pendidikan dan pelatihan urusan sosial di daerah guna mendukung upaya tercapainya standar pelayanan minimal atau SPM. Diklat yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri pada Jumat 1 April 2022 bertujuan untuk mendorong 6 urusan wajib pemerintah, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sementara itu, presentasi urusan sosial di daerah capaiannya di atas rata-rata nasional, sekitar 64%. Diklat ini adalah bagian dari upaya kita mensosialisasikan penerapan SPM yang diatur di dalam Permendagri 59 2021. Jadi kalau Permendagri ini bicara 6 urusan wajib pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan permukiman, ya, Tramti Bumi Linmas, dan sosial. Kali ini kita bicara khusus untuk bidang sosial. Layanan sosial itu banyak sekali. Ya, apakah terkait dengan penyandang disabilitas sosial, terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial, itu semua bagian dari SPM bidang sosial. Urusan bidang sosial adalah bagian dari layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat terkait, seperti penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tunas sosial, khususnya gelandangan dan pengemis, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana.
Mengenai itu, perlu adanya pengembangan kompetensi penerapan standar pelayanan sosial atau SPM di setiap daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan di daerah. Berkaitan dengan standar pelayanan minimal. Pelayanan minimal tadi hari ini atau diklat kali ini yaitu di bidang sosial. Pada intinya kita yang orang dari daerah, dari perencanaan sosial itu mengerti batas standar minimalnya dalam melayani masyarakat. Poin-poinnya standar minimal itu sudah diterapkan, diajari caranya gimana supaya nanti sesuai dengan setidaknya kondisi keuangan di daerah dan pelayanan yang standar minimalnya dapat. Pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar silaturahmi bersama Purna Bakti Kementerian Dalam Negeri pada Selasa 29 Maret 2022 lalu. Tamu kangen tersebut juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ajang silaturahmi yang bertempat di Aula Gedung A BPSDM Kementerian Dalam Negeri tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Kumpul bersama para pensiunan aparatur sipil negara Kemendagri itu membicarakan banyak hal. Namun, yang paling penting adalah mempererat tali silaturahmi antara ASN aktif dengan para pensiun. Kalau pertemuan kali ini terutama silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan. Selain tentu saja ada hal-hal lain yang mau dibahas oleh para pengurus Persatuan Predatama atau Purna Bakti. Ya kalau ini paling tidak untuk saling kita menasihati, saling mengingatkan. Para Purna Bakti ini punya kekuatan yang kita tidak punyai, yaitu pengalaman. Guna menambahkan keabsahan dalam beribadah puasa, pihaknya juga memberikan siraman rohani kepada para pegawai lewat kegiatan ceramah di Masjid Ulul Albab setiap sholat zuhur selama Ramadan. Bulan Ramadan, nah kita karena instansi pemerintah tentu saja kita juga tunduk dengan ketentuan. Misalnya kita juga tidak boleh karena nanti mengadakan buka puasa bersama. Namun acara-acara di bulan suci Ramadan dilaksanakan, misalnya mulai kita ada kultum selesai sholat zuhur, itu insya Allah setiap hari. Baru kemudian nanti ada juga acara mengaji, sudah kita programkan. Baru kemudian nanti ada insya Allah ada semacam santunan juga. Baru kemudian selama bulan suci Ramadan nanti kita tetap melanjutkan dengan kita berupaya untuk silaturahmi. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita selalu diberi keberkahan yang melimpah dan juga dijauhkan dari wabah COVID-19. Mari jaga kesehatan demi kelancaran ibadah puasa di tengah pandemi. Pemirsa, saksikan terus BPSDM Update setiap hari Senin hanya di channel YouTube BPSDM TV Kemendagri. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.